Oke, let's go. Oke, kamera on, audio on, so let's go. Hai teman-teman semua, apa kabar? Setelah sekian lama aku nggak upload video, dan di kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk mengupload kembali video dan rutin untuk mengupload lagi di YouTube. Because why? Because a few weeks ago I just feel like gimana ya? Melihat perkembanganku beberapa tahun terakhir dan akhirnya melihat videoku di beberapa tahun yang lalu, I just kayak feel like miss that feeling because on that time I don't really have a good equipment and I can do that. And now I really have very good equipment such as like my new camera. I have a like three camera right now, and also uh everywhere, every equipment that I have, then I have want to be like berapa tahun yang lalu itu belum ada, sekarang udah ada. Tapi kenapa aku nggak bisa untuk konsisten untuk bisa ngupload ya gitu. Jadi sebenarnya video ini muncul dan ada karena bentuk dari ternyata mimpi itu tidak pernah mati. Mimpi itu hanya tidur aja sih. Karena kayak setelah kamu bring back the memories, just like feel like apalagi itu belum kesampaian, ada rasanya untuk oke, I think I can do that gitu loh. Dan untuk lebih konsisten dan lebih proper. Kau bayangin dulu aku nggak punya kamera yang betul-betul proper aja aku bisa bikin konten kayak gitu. Sekarang aku bisa bikin video kayak gini. Banyak banget video yang aku bisa gitu. Jadi kayak 2000 2019, 2020, 2021, 2022 masa dimana bener-bener dulu tuh fokus saat sambil kuliah, sambil bikin konten juga gitu. Memang dulu tuh banyak waktu sih ya, yang untuk bener-bener kayak explore tentang tentang apa aja sih, tentang bikin vlog, bikin video sinematik lah, bikin tutorials, bukan tutorials, video review, and something like that. And konsisten, hampir tiap minggu atau setiap bulan itu ada aja yang upload untuk di YouTube. Tadi malam banget, aku baru lihat YouTube channel ini lagi, dan you know what? Kalau YouTube channel ini udah ada since 2015. Oh my fucking hell. Itu udah sekitar 11 tahunan YouTube channel ini dan belum grow up apapun. Video terbanyak, views terbanyak dari YouTube channel ini adalah tentang review mengenai lensa, disusul sama apa ya? Disusul sama drone, iPhone, dan yang lain-lain. Jadi kayak oke, I think I can do that. Bikin konten-konten kayak gini lagi, kayak vlog tentang keseharian, terus juga bikin review-review lagi, terus juga tentang self development and something like that gitu. And untuk live update aja, aku udah lulus kuliah. Yeah, I have been graduate and I got my degree STR PAR, bukan senior, Sarjana Terapan Pariwisata, di mana aku fokus di hotel manajemen. Mungkin aku juga di video-video selanjutnya aku akan share tentang pengalaman bagaimana sih menjadi seorang hotelier sebagai orang yang hidup di hospitality di ruang lingkup perhotelan. Dan sekarang juga aku sudah bekerja, sudah hampir lebih kurang 3 tahun aku bekerja di industri pariwisata dan tentunya tetap di ruang lingkup marketing di mana aku bikin create video, bikin konten, terus juga advertisement, PR, dan sebagainya, ngolah sosmed, website, dan sebagainya. Lebih kurang seperti itu dan sekarang lebih strategical dan lebih terplanning untuk segala macamnya. Dan ini juga bikin aku pikir kayak gila, aku bisa bikinin itu semua untuk perusahaan, untuk company, di mana kayak aku nggak peduli seberapa banyak views-nya, seberapa banyak likes-nya, tapi every single day I always create it. You know what I'm saying? Every single day, every single week, I always create it, make it a plan, and after it approved, I will schedule it every single month. And I don't care about the likes, I don't care about the view, I don't
care about the number. So why I do not implement that for myself? You know what I mean? Because this is a YouTube channel is for me, for myself. Because gimana ya? Isi otakku sekarang adalah gimana caranya menghasilkan uang sebanyak mungkin. Dan aku ngelihat YouTube ini dari dulu adalah salah satu platform yang bisa dipergunakan untuk caranya untuk bisa grow up, bisa terkenal, dan bisa punya penghasilan side hustle. Sehingga in the end of the day-nya tujuannya tetap balik lagi financial freedom. Dan ini juga mungkin menjadi satu topik lagi tambahan ketika di usiaku sekarang ketika nanti mau bikin konten juga di YouTube channel ini. Jadi fokus pembahasan di YouTube channel ini akan pertama tentang review karena itu paling banyak orang lihat di YouTube channel ini. Kemudian vlog, daily vlog kehidupan sehari-hari sebagai seorang marketing sekarang, khususnya di dunia hospitality, industri hospitality tourism. Kemudian juga berkaitan tentang marketing, berkaitan tentang videografi, fotografi, dan sebagainya. Karena aku sekarang juga udah lebih firm, lebih lebih strong di bagian untuk foto. Dulu aku sangat tidak pede ketika ada orang yang nanyain ke aku, "Git, harga harga price list untuk misalnya freelance, apa ya, documentation atau mungkin birthday atau or something like that." I did not really like percaya diri gitu. Tapi sekarang aku lebih firm dan lebih percaya diri dan aku mungkin bisa share pengalaman tentang fotografi, videografi ini juga di YouTube channel ini supaya kita bisa grow up dan belajar bareng-bareng. Kemudian juga kita akan belajar tentang financial yang aku ketahui. Jadi lebih goalsnya bukan bukan gimana aku memberikan advice financial ke kalian kayak instrumen apa yang cocok untuk kalian dan sebagainya, tapi lebih kayak apa ya, di usia kita sekarang tuh harus lebih terorganize untuk segala hal, termasuk tentang keuangan. Karena apa ya, keuangan ini semakin ke sini aku melihatnya sebagai fundamental sih, fundamental kehidupan. Karena, eee, setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, berkeluarga, ada relasi dan sebagainya, tetap tetap butuh uang sekecil apapun itu dan kamu harus bisa manage itu dan jangan sampai kayak kamu nggak tahu uangmu larinya kemana, nggak tahu kayak ini udah gajian tiba-tiba kok uangnya udah nggak ada. Nah, aku sangat-sangat mencegah hal itu dan mungkin aku akan juga memberi penjelasan dan apa ya, belajar bareng lebih kurang di YouTube channel ini. Kemudian juga, mmm, banyak hal sih ya yang aku pengen ceritakan di YouTube channel ini karena aku ngerasa kayak sayang aja gitu, kayak aku bisa melakukan banyak video loh, hampir lebih kurang since 2 tahun, 2 3 tahun vakum di YouTube, ternyata aku udah banyak produksi foto, video, dan itu untuk orang, untuk company. Walaupun aku ya dibayar ya, karena ada kontrak dan yang namanya bekerja sama orang. Tapi mindsetku adalah, pikirku adalah kayak ketika aku bisa melakukan ini untuk orang lain, kenapa aku tidak bisa melakukan ini untuk diriku sendiri? Which is ya untuk diri sendiri. Maksudnya kayak ketika YouTube channel ini grow up, ketika YouTube channel ini juga akhirnya nanti memiliki penghasilan dan aku akhirnya punya pemasukan tambahan dan aku juga really enjoy gitu loh. Dimana kalau misalnya kita bikin suatu project untuk klien atau untuk company, biasanya itu ada beberapa birokrasinya kan kayak ya kamu bikin ini, ada revisi, ada approval, ada akhirnya sampai publish gitu dan banyak runtutannya. Kalau di YouTube channel ini kamu bebas berkreasi apapun yang kamu mau. Kamu mau bikinnya kayak kamu mau bikin teknis banget, kamu mau bikin yang biasa aja, kamu mau bikin I don't care, we don't care, right? Just like if you wanna make it, just do it. Just as simple as that. As long as you always being consistent, that's the biggest part, the bigger problem that I think dari dulu sampai sekarang untuk how to be a consistent gitu. Termasuk juga aku juga masih sampai sekarang juga masih sering bikin video-video di Instagram untuk kreatifku lah. Cuma juga how to be consistent dan lebih kayak gimana caranya ya gitu. So, itu aja lebih kurang update-nya ya. Channel ini udah berdiri lebih kurang 11 tahun dan belum grow up apa-apa. Review bukan review, eee view paling banyak itu di review tentang, lensa dan aku pengen coba
konsisten lagi bikin video-video di YouTube tentang apa aja, tentang keseharianku sebagai seorang marketing di hospitality industry, atau mungkin review lagi, atau mungkin tentang kita bahas tentang finansial gitu, finansial secara umum gitu, atau mungkin kita juga bahas tentang teknik fotografi, teknik videografi, teknik editing dan sebagainya gitu loh. Bisa aja, atau kita bikin gimana cara bikin portofolio yang baik untuk bisa diterima di sebuah perusahaan multi international company atau apapun gitu. Just wanna like make it consistent every single day to make it this YouTube channel grow up, because I wanna do it for myself, and the end-nya tetap uang sih. Gitu ya. Apalagi yang aku mau bahas, ya gitulah. Dulu aku tidak punya begitu banyak equipment yang begitu memadai, tapi aku bisa bikin, video bisa dibilang konsisten hampir tiap minggu, hampir tiap bulan. Tapi sekarang aku udah punya hampir semua equipment yang aku mau tuh udah ada. Kamera aku sekarang udah punya 3, Canon M50, Sony ZV-1, DJI Osmo, drone-ku, terus juga mic kita juga punya, condenser kayak gini, ada wireless juga, ada juga shotgun, ada yang juga yang kayak pakai mic kecil, itu juga kayak semuanya juga udah aku punya gitu. That's sebenarnya udah nggak ada kata, apa ya, excuse lagi untuk aku tidak coba untuk bikin YouTube channel ini. Karena juga every single day when I have, apa ya, working in, my office, I always like doing editing, profile dan something like that. Dan kenapa aku nggak coba untuk diriku sendiri? Seharusnya bisa sih ya, kayak setiap Sabtu aku coba untuk taking video, terus Minggu atau untuk coba editing, atau hari sempatnya aku editing. At least seminggu sekali bisa upload untuk YouTube channelku. Nggak perlu bagus, yang penting ada sesuatu yang bisa kamu ambil dari video ini, dari setiap konten yang aku buat. Mungkin akan monolog kayak gini ya, one man shoot kayak gini. Eee, jadi conclusion yang bisa kalian ambil mungkin dari video kali ini adalah tentang mimpi itu nggak pernah mati. Mau sekeras dan sebesar apapun dulu kalian pengen mengimpi-impikan itu, lalu kayak ngerasa udah capek dan akhirnya kalian pendam, "Oh, it's not gonna be happen," gitu. And akhirnya fokus kalian terbagi ke hal yang lain. Soon and later, a few years kemudian gitu, kamu akan ngerasa kayak, "Ah, kangen juga ya bikin konten kayak dulu. Kangen juga ya punya feeling kayak gitu." Walaupun mungkin ngejalanin saat itu tuh capek dan kayak gimana, tapi oke, aku bisa tumbuh dan grow up sejauh itu. Dan itu keren sih menurutku. Dimana ketika kalian nge-push diri kalian sendiri untuk keluar dari out of comfort zone to make it something better every single day for yourself. Damn, bro. Paham gak sih maksudnya? Kayak, ya gitulah. Di mana secara nggak langsung juga aku sadari bahwa apa yang aku lakukan di beberapa tahun yang lalu itu akhirnya membentukku di sekarang. Jadi, aku percaya pada orang-orang yang kayak bilang kayak 5 tahun apa yang kamu lakukan sekarang, itu akan membentuk 5 tahun apa yang akan kamu rasakan ke depannya gitu. So, belajarnya adalah tanpa aku sadari apa yang aku lakukan dahulu itu membentukku sekarang. Sekarang aku udah bekerja di salah satu industri pariwisata hotel yang cukup baik, dan juga penghasilan juga alhamdulillah oke. Dan aku juga tetap butuh uang untuk side hustle karena tetap pengen achieve financial freedom. Dan gimana caranya? Salah satu toolsnya ya aku bikin portofolioku, aku bikin Sanalaya. Sanalaya tuh ya inilah, apa namanya, portofolioku untuk ngerisi semua recapan project yang pernah aku buat, baik foto, baik video, project apapun. Sehingga, one day ketika ada klien yang datang, aku tinggal sodorin nih, ini portofolioku, ini project yang pernah aku buat, ini bentuk hasilnya, dan ketika mereka tanya price-nya aku tinggal tinggal kasih juga, begitu juga,
itu untuk portofolio sehingga aku nanti bisa punya side hustle untuk bidang freelance. Kemudian, other than that juga aku ngeliat YouTube ini sebagai salah satu platform untuk aku bisa cari uang sampingan dengan catatan kalau misalnya YouTube channel ini udah bisa grow up. Bisa grow up-nya gimana? Bisa grow up-nya dengan cara ya konsisten untuk upload, bikin konten yang bermanfaat untuk orang lain, at least ada sesuatu yang bisa diambil dan sesuatu yang ada evergreen, berkelanjutan di mana setiap orang pasti melihat. Ya gitulah, that's why aku nanti mau bikin kayak kegiatan daily vlog tentang kehidupan marketing di hospitality, kemudian juga tentang self develop, kemudian juga tentang finansial, kemudian juga tentang review of course, karena itu view paling banyak di channel ini. Dan entar juga aku palingan akan share-share video tentang apa ya, video kreatif yang aku buat-buat lah gitu di sini. So, itu aja palingan update tentang kehidupanku lebih kurang beberapa tahun terakhir dan aku pengen coba untuk konsisten lagi dibikin YouTube, dibikin konten lagi di YouTube ini. Simple tapi tiap tiap minggu ada. Gimana caranya gitu ya? I don't know. But at least we trying. Yeah, we trying. Okay guys, thank you so much for watching. I'm Siga Prismirawan and yeah, thank you. Cut.